Kongres Ulama Perempuan Indonesia II meneguhkan peran ulama perempuan untuk peradaban yang berkeadilan. Kabupaten Jepara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berada di pesisir utara Pulau Jawa. Berbatasan langsung dengan Kabupaten Demak dan Kudus, Kabupaten Jepara memiliki relief yang beraneka ragam, terdiri dari dataran tinggi di sekitar Gunung Muria dan Gunung Celering, dataran rendah, dan daerah pantai. Dikenal sebagai Bumi Kartini, Kabupaten Jepara ternyata memiliki sejarah panjang akan lahirnya pejuang-pejuang perempuan jauh sebelum Indonesia merdeka. Ketiga pejuang tersebut adalah Raden Ajeng Kartini, Ratu Shima, dan Ratu Kalinyamat. Ketiga pejuang perempuan tersebut terlahir di Kabupaten Jepara dan dikenal sebagai perempuan hebat karena memiliki keberanian dalam menegakkan keadilan dan kebenaran di zamannya. Sehingga tidak salah jika masyarakat diminta meneladani tiga tokoh perempuan asal Jepara tersebut untuk menjadi sosok inspirasi, di mana Ratu Shima dan Ratu Kalinyamat adalah sosok pemimpin perempuan yang membawa kemajuan bagi Jepara. Perjuangannya dilanjutkan oleh Raden Ajeng Kartini, yakni sosok yang berjuang keras untuk pemerataan kaumnya melalui pendidikan. Atas dasar itulah, Kongres Ulama Perempuan Indonesia II digelar di Kabupaten Jepara dengan menghadirkan partisipan dari 31 negara. Kegiatan yang diselenggarakan atas kerjasama Alimat, Perhimpunan Rahima, Fahmina, Aman Indonesia, dan Gus Durian ini mengambil tema meneguhkan peran ulama perempuan untuk peradaban yang berkeadilan. Sebelum acara kongres resmi dibuka pada 24 November 2022, berbagai rangkaian acara juga digelar, juga dihadiri oleh ribuan peserta. Salah satu kegiatan yang menarik para peserta di antaranya adalah Halaqah Kebangsaan 1 yang dihadiri oleh Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Profesor Yudian Wahyudi. Sementara itu hadir sebagai narasumber Nini Rahayu, anggota Dewan Pers, Profesor Mufidah Khalil, tokoh senior KUPI, serta Pendeta Obertina M. Johannes, tokoh Perwati. Dengan mengambil tema meneguhkan peran ulama perempuan dalam merawat dan mengokohkan persatuan bangsa, berbagai isu terkait peran ulama perempuan di tanah air. Apakah ini bagian dari fenomena umum yang terjadi beberapa tahun terakhir? Apa yang salah dengan pendidikan keagamaan kita? Untuk mewujudkan kalau tadi kita bicara banyak soal Pancasila, apa yang salah dengan pemahaman kepancasilaan kita? Jadi 1 jam ke depan kita akan lebih banyak berbicara berkaitan dengan itu Ibu dan Bapak dalam tema meningkatkan peran ulama perempuan dalam merawat dan mengokohkan persatuan bangsa. Kita beruntung sudah ada 3 narasumber yang bisa menemani kita siang ini. Yang pertama adalah saya akan bacakan tadi singkatnya sudah disampaikan teman-teman. Tak kalah menarik, Halaqah Kebangsaan II juga digelar dalam waktu yang hampir bersamaan yang menghadirkan Lestari Murdijat, Wakil Ketua MPR RI, Nyai Hajah Badriah Fayumi, Ketua Majelis Musyawarah KUPI,
serta Lukman Hakim Syaifuddin, mantan Menteri Agama Republik Indonesia. Saya secara khusus ingin menyampaikan tentunya selamat dan syukur dulu kepada teman-teman perempuan yang sudah berhasil perjuangannya membawa RUU PKS sekarang menjadi Undang-Undang TPKS ya, dan perjuangan yang panjang. Tapi catatan dari perjuangan ini baru sebuah awal dari perjalanan, karena tercapainya kesepakatan dan disahkannya undang-undang belum sepenuhnya menjamin hilangnya kekerasan terhadap kita akan melanjutkan acara kita di pagi menjelang siang hari ini. Saya mengajak bersama kita telah ada narasumber tadi sudah sempat setiap tahun kita memperingati hari anti kekerasan. Harapan kita yaitu di adalah antaranya yang pertama adalah sebelah kanan di saya, dalam Ibu Dr. setiap Maria Ulfa kegiatan Ansor, kita mampu saudara SC mendapatkan 2 kemajuan, dan paling juga tidak Komisioner mengurangi Komnas pekerjaan Perempuan. rumah Dan kemudian dan di sebelah kehadiran para kiri saya ini ada Bapak Kiai Haji Lukman Hakim yang luar Syaifuddin. biasa juga Beliau saya adalah yakini, Menteri karena Agama ini tahun kekuatan 2014 kultural yang ada di masyarakat dan kekuatan real. yang ketiga Di sini juga kita Dr. harus Suyoto MSI. inilah saatnya Beliau kita harus adalah kembali Bupati lagi Bojonegoro merajut tahun kebangsaan kita. 2008 Lintas sampai agama, 2013 dan karena kemudian perempuan ya, yang jelas 2013 lintas sampai golongan, lintas partai, karena 2018. ini adalah Nah, tugas dan tentu tanggung saja jawab kita yang sebagai, paling kiri warga kayaknya negara tidak ada bangsa satupun yang tidak kenal. Harapan Ibu untuk KUPI sendiri dan perempuan Indonesia? Ya, saya tadi sampaikan di dalam beliau adalah ketua kesempatan SD yang KUPI yang diberikan kedua. kepada saya. Nah, Sekali tadi lagi, ibunya para Pak Kiai semua kita telah mendengar penjelasan penyampaian materi dari yang narasumber secara yang pertama, kultural Universitas kita Ibu Lestari Mulia. power ya, memiliki Ada legitimasi, bahkan catatan bukan yang hanya sangat proksi penting tapi yang beliau legitimasi sampaikan power yang terkait gap sebetulnya yang ada di antara bisa bagaimana digunakan bisa membuka ruang untuk dan mengakui kemudian dengan perempuan, mengambil tapi peran ternyata seluas-luasnya di realitanya dalam tidak menjalankan sampai 30%, perannya terutama di sebagai bidang formal. Yang kedua, ada PR besar pemimpin. yang beliau Perempuan itu tunjukkan juga kepada pemimpin kita di tempatnya semua. masing-masing. Bagaimana Kita ibu, kita istri, memulai kita dari juga rumah memimpin anak-anak kita. untuk menjaga Demikian pilar-pilar juga kebangsaan dimulai peran dari yang rumah. dimiliki Karena oleh itu para saya ingin memulai penyanyi, dengan bapak-bapak dan ibu narasumber kita termasuk ingin terutama mendengar bagaimana pandangan mereka, terutama bicara menyampaikan soal pikiran-pikiran yang bagaimana berhubungan menurut dengan pandangan ini kembali kedua bapak merajut dulu kebangsaan kita. tentang Oh ya Bu, peran ini tahun ulama ini kan perempuan. tema 16 Days of Activism itu Women Unite, perempuan bersatu. Ibu boleh nggak ngasih tagline dari kita adalah perempuan Indonesia bersatu menuju masyarakat inklusif. Ya, saya sebetulnya tidak mau hanya memberikan tagline, tapi ini juga saya sampaikan pada saat ada acara W20 kemarin di Bali di antara teman-teman yang hadir. Perempuan itu harus berani, yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi Perempuan harus wabarakatuh. berani untuk dianggap tidak sempurna. Salam sejahtera bagi Salah kita satu hal semua. yang menghambat kita perempuan sendiri saya karena hormati, ketakutan kita dianggap menjadi banyak ibu yang sekali tidak yang sempurna, mulia di sini istri yang tidak sempurna. terhormat, Oleh karena tidak hanya ketakutan terhormat, menjadi tapi tidak berhormat. sempurna dalam peran dia sebagai ibu ataupun peran dia sebagai istri, kemudian Tentu saya menghalangi tidak geraknya. sebutkan Aduh, satu kalau persatu, saya saya aktif mohon nanti maaf, karena anakku waktunya bagaimana? sangat terbatas. Aduh, kalau saya aktif keluargaku bagaimana? Nah, ketakutan-ketakutan yang timbul dari diri kita sendiri Baik, dengan saya ingin pemahaman langsung bahwa saja kita supaya, adalah manusia, efisien ciptaan dalam Allah waktunya. yang dilahirkan Jadi dengan bicara tentang tentu tidak peran sempurna. ulama Itu menjadi sebetulnya perempuan bagian dalam dari meneguhkan fitrah kita. kebangsaan. Dan Itu dalam ada kita dua kata berkarya, kunci janganlah menurut takut hemat untuk saya. menjadi tidak sempurna. Karena itu yang paling Ulama penting. perempuan Kalau kita dan tanya itu kenapa nggak berani hakikatnya aktif, adalah aduh agama, nanti keluargaku bagaimana? Islam. Dan ketakutan itu karena kemudian Dan ada yang cap. kedua adalah Perempuan yang kebangsaan. tidak ngurusin keluarga nggak Maka saya sempurna dia ingin jadi ibu, memulai tidak paparan sempurna ini jadi dengan istri. Padahal kalau kita mengajak bicara dalam konteks meninggalkan luas, ingatan kita kita bicara semua keluarga, kita tentang bicara ekosistem di realitas situ, keindonesiaan. apalagi di Indonesia. Oleh karena itu, Karena bicara tentang kebangsaan, yang paling penting bicara adalah tentang agama, kembali itu yang menghadirkan tentu keberanian harus para perempuan itu berbasis sendiri pada untuk kemudian berjuang. realitas kita. Ya. Sementara itu, Halakoh Kebangsaan 3 juga digelar dengan mengambil tema merumuskan strategi bersama untuk percepatan pengesahan RUU PRT.
Dihadiri oleh staf Menteri Tenaga Kerja Hindun Anisa dengan menghadirkan sejumlah narasumber tingkat nasional. Hari ini Kementerian Ketenagakerjaan mengadakan fokus group discussion tentang merumuskan strategi bersama untuk percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kenapa ini perlu kita lakukan? Karena kita tahu RUU PPRT ini berliku-liku ini sudah dibahas sejak 2004 tapi sampai sekarang belum disahkan. Nah, padahal di satu sisi kita tahu pekerja rumah tangga ini adalah pekerja informal yang rentan eksploitasi, rentan kekerasan, rentan diskriminasi. Yang ini tentunya perlu kita lindungi. Dan apalagi mayoritas dari pekerja rumah tangga ini adalah perempuan. Maka kita harus cepat-cepat ini ya istilahnya kita untuk mengesahkan RUU PPRT ini, dan ini kita butuh untuk bekerja bareng. Kita tidak bisa jalan sendiri, Kemenaker tidak bisa jalan sendiri. Kita butuh kolaborasi dengan berbagai kementerian, berbagai lembaga dan juga pihak-pihak lain yang terkait gitu. Untuk bagaimana agar RUU ini segera disahkan. Nah, oleh karena itulah harapan saya terhadap FGD ini agar nanti dapat masukan-masukan serta langkah-langkah konkret yang strategis bagaimana untuk mengakselerasi pengesahan RUU PPRT ini. Dan juga harapannya tentunya dengan nanti disahkannya RUU PPRT ini, pekerja rumah tangga kita menjadi terlindungi dari berbagai macam bentuk perlakuan-perlakuan yang tidak mengenakan terhadap PRT kita, dan tentunya ini dengan terlindunginya PRT maka kita akan bisa mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil sejahtera. Usai halakoh kebangsaan, seluruh peserta diajak untuk berziarah ke makam pejuang wanita Ratu Kalinyamat dan Museum Raden Ajeng Kartini. Sebetulnya untuk mencari jejak-jejak silsilah tiga ratu di Jepara, yaitu Ratu Kalinyamat, R.A. Kartini, dan Ratu Sima gitu. Karena Ratu Kalinyamat sendiri kan memang tokoh nasional, sehingga banyak yang menjadi inspirasi para perempuan di Indonesia sendiri. Ini juga berkaitan dengan itu ya, ini diziarahi, dan memang pengen teman-teman yang di peserta itu pengen tahu tempat makam Ratu Kalinyamat itu sendiri. Harapan aku sih ke depannya gitu, banyak peraturan-peraturan baru yang dimana peraturannya adil terhadap perempuan dan disesuaikan dengan pengalaman empiris perempuan juga gitu. Sesuai dengan temanya kan keadilan, peradaban yang berkeadilan, jadi diharapkan ke depannya semakin setara dan semakin adil antara laki-laki dan perempuan. Menurut saya Jepara ini banyak menghadirkan pahlawan-pahlawan gitu di zaman dulunya, jadi menurut saya ini adalah kota sejarah di mana banyak sekali makam-makam prasejarah, dan itu juga merupakan tokoh-tokoh besar di Indonesia, gak hanya tokoh di Indonesia tapi juga tokoh di agama Islam seperti itu. Kegiatan tersebut semakin meriah dengan digelarnya Pameran Nasional Karya Ulama Indonesia 2022. Berbagai produk UMKM dari Jepara dipamerkan dan dijual di pameran tersebut. Puncak acara Kongres Ulama Perempuan Indonesia II resmi dibuka dan dihadiri ribuan peserta. Ribuan perempuan dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti Kongres Ulama Perempuan Indonesia II. Dalam Kongres II ini juga dihadiri oleh perwakilan perempuan dari 31 negara sahabat.
Acara yang dipusatkan di Pondok Pesantren Hashim Asy'ari Bangsri Jepara, Jawa Tengah ini dihadiri oleh lebih dari 1.500 peserta dari 32 provinsi di Indonesia mengikuti Kongres Ulama Perempuan Indonesia II. Hadir dalam pembukaan kongres tersebut Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah serta Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Halim Iskandar. Dengan Kongres Ulama Perempuan Indonesia II ini diharapkan dapat memberikan banyak kontribusi terhadap pemerintah terutama terkait isu tentang perempuan. Ucapkan selamat dan apresiasi atas penyelenggaraan Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Forum ini menjadi forum yang sangat strategis karena jumlah umat Islam di Indonesia yang besar, jumlah muslimah Indonesia yang besar, perlu pendampingan, perlu tokoh yang memberikan menjadi guidance bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada fungsi yang dilakukan oleh KUPI, fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi advokasi dan pemberdayaan umat. 3 fungsi itu saya kira relevan dibicarakan di sini di Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Dalam konteks advokasi, saya juga melihat sendiri bahwa KUPI juga mengadvokasi lahirnya RUU TPKS. Ini kontribusinya cukup besar. Saya berharap melalui forum Kongres ini juga ada advokasi kebijakan karena DPR akan mengusung RUU tentang pelindungan pekerja rumah tangga. Saya kira sama berharap pada RUU TPKS yang ada advokasi dari KUPI, saya berharap juga RUU pelindungan pekerja rumah tangga ini juga mendapatkan masukan yang konstruktif dari KUPI. Di samping itu juga sebagai forum yang terus mengadvokasi umat, mengadvokasi masyarakat, saya juga ingin berharap sekali KUPI ini juga mengadvokasi. Kita masih banyak melihat banyak sekali perempuan-perempuan yang menjadi korban perdagangan orang melalui dengan alibi penempatan pekerja migran di luar negeri. Saya berharap jaringan KUPI ini bisa juga membantu memitigasi agar jangan sampai perempuan bekerja ke luar negeri itu dengan cara yang non-prosedural. Kalau ingin bekerja di luar negeri, bekerjalah secara prosedural. Ikuti aturan-aturan main penempatan pekerja migran di luar negeri. Sementara itu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyampaikan bahwa keterlibatan perempuan tidak bisa dipisahkan dari pembangunan, termasuk di Kementerian Desa. Peran perempuan sangat krusial. Salah satunya adalah menurunkan angka stunting yang kuncinya ada pada perempuan. Beda yang menyempurnakan. Jadi kita bersyukur malam hari ini bisa menjadi bagian dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang kedua, karena pada hakikatnya keterlibatan perempuan di setiap segmen pembangunan itu amat sangat dibutuhkan dimanapun, termasuk misalnya di Kementerian Desa. Kita selalu bicara tentang terwujudnya desa tanpa kemiskinan. Nggak mungkin bisa terwujud tanpa ada keterlibatan perempuan, apalagi bicara tentang desa tanpa kelaparan. Ya itu udah stunting, itu kuncinya di perempuan. Bukan hanya masalah ekonomi stunting itu, tapi masalah gaya hidup. Nah ini kalau perempuannya duitnya ada, tapi gaya hidupnya nggak bagus, anak ya yang penting kenyang dan seterusnya, ya udah pasti dia akan masuk pada permasalahan 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dari menjelang pernikahan dan sampai usia sekian tahun itu menjadi masalah yang sangat serius. Itu juga tidak mungkin lepas dari perempuan. Kemudian apalagi bicara tentang target terwujudnya desa yang memberikan ruang cukup maksimal bagi keterlibatan perempuan dalam perencanaan. Ini juga bagian yang sangat strategis. Nah, kalau perempuan-perempuan di desa ini kemudian disampingi oleh KUPI yang notabene adalah ulama-ulama perempuan, yang notabene adalah pemimpin-pemimpin informal. Pemimpin informal jauh lebih efektif di dalam melakukan pendampingan dibanding pemimpin formal. Tidak ada sekat bagi pemimpin formal. Apalagi kemudian
di pesantren beliau, di sekitarannya pesantren, desa-desa yang pesantren menjadi bagian dari upaya pembangunan itu, maka saya yakin dengan tertangani atau terwujudnya desa tanpa kemiskinan di 74.961 desa, terwujudnya desa tanpa kemiskinan di 74.000 desa, terwujudnya keterlibatan perempuan desa di 74.961 desa, itu maka permasalahan pembangunan bangsa dan negara Indonesia ini akan tertangani dengan sangat maksimal. Dalam kongres ini juga dihadiri oleh perwakilan perempuan dari 31 negara yang rencananya akan membahas 5 isu penting terkait perlindungan terhadap perempuan, dari mulai isu lingkungan hingga isu kekerasan terhadap perempuan. Setelah melewati berbagai kegiatan, Kongres Ulama Perempuan Indonesia di Jepara, Jawa Tengah resmi ditutup. Dalam kongres kedua tersebut menghasilkan 5 rekomendasi penting, mulai dari isu ekstremisme hingga perlindungan korban kekerasan seksual hingga hamil. Kongres Ulama Perempuan Indonesia II yang digelar di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara, Jawa Tengah sejak 3 hari lalu, hari ini resmi ditutup. Penutupan kongres 5 tahunan tersebut berlangsung cukup meriah. Dalam kongres yang diikuti oleh lebih dari 1.500 peserta dari seluruh wilayah Indonesia dan perwakilan dari 31 negara sahabat, berhasil melahirkan 5 rekomendasi penting bagi pemerintah. Di antaranya adalah tentang pentingnya melibatkan perempuan dalam pencegahan ekstremisme di Indonesia, mengurangi penggunaan sampah dalam kegiatan sehari-hari, pemaksaan perkawinan terhadap perempuan hukumnya adalah haram, pentingnya perlindungan jiwa bagi perempuan korban kekerasan, dan pentingnya melindungi perempuan dari bahaya pemotongan genitalia perempuan. Khusus untuk isu ekstremisme sempat menjadi pembahasan serius, mengingat maraknya perempuan yang menjadi korban ekstremisme. Hal itu disebabkan karena pemerintah tidak melibatkan perempuan dalam penanganan ekstremisme. Padahal secara kultural dan pendidikan, perempuan mempunyai kemampuan untuk melindungi negara dari bahaya ekstremisme. Hasilnya sesungguhnya banyak sekali ya, tapi yang paling momentum itu adalah ada 5. Pertama, bagaimana bahwa membiarkan perempuan tidak terlibat dalam kerja-kerja untuk melindungi NKRI dari kekerasan berbasis agama adalah bermasalah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa pengelolaan sampah itu menjadi kewajiban semua pihak agar supaya kita semua bisa melanjutkan kehidupan. Sampah itu produksinya bersifat eksponensial, terus-menerus naik, sementara daya dukungnya, TPA-nya misalnya itu sangat kurang. Karena itu kita mewajibkan kepada semua pihak untuk memulai memikirkan bagaimana mengurangi, mereduce, dan juga bisa mendaur ulang. Yang ketiga adalah tentang pemaksaan perkawinan, terutama terhadap perempuan, yang itu akan berdampak besar bagi kehidupan keluarga perempuan. Yang keempat adalah tentang pentingnya perlindungan jiwa bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan. Yang terakhir adalah tentang pentingnya juga melindungi perempuan, kehidupan perempuan, nyawa perempuan, dan kelangsungan hidup perempuan secara bermartabat dan sempurna dari segala bentuk bahaya pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan. 5 rekomendasi hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia II tersebut selanjutnya diserahkan kepada pemerintah melalui Kementerian Agama dan anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk selanjutnya bisa ditindaklanjuti bersama.